lihat bersama-sama dan sebentar lagi teman-teman. Baik yang di rumah maupun di taman Ismail Marzuki sebentar lagi. Kita akan memasuki game yang kedua. Jadi aku mau dengar suaranya yang di taman Ismail Marzuki. Mana suaranya? Well, hello. Oke. Ramainya di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin masih ingin menyaksikan match terakhir, match yang keempat, ya ada Onyx melawan Bigetron Sons. Pasca match ini, apapun hasilnya dari match ini tentunya yang kita berharap tentunya Geek Farm River Sweep dengan 2-1. Pokoknya nanti di match yang keempat kita masih akan ada di Taman Ismail Marzuki. Yes, masih dengan menyemarakan hashtag 5 sekarang Indonesia, Sekarang Indonesia. Dan ya berfokus terlebih dahulu terhadap satu tim kita yang sudah ketinggalan 1 agregat poin Geek Farm dengan komposisi hero mereka. Ini sebenarnya bisa menyeimbangi tentunya terkait early advantage dengan ngebawa Joy dari Nile. Dan yang pasti kita lihat juga di sini masih belum ada singgungan, tidak ada tabrakan, cuman dengan ngebawa karya healer support. Karakteristik rotasi dari Baloi mengarah karya Marky. Ya tapi ini yang membedakan bagaimana karakteristik permainan antar dua healer ini, Florin dan juga Minotaur. Entah kenapa aku merasa kalau Florin lebih membutuhkan fleeting time dan Flask of Theosis belum tentu menjadi prioritas. Berbanding terbalik dengan Minotaur, yang dimana Minotaur ini malah menuju ke arah item tank. Bukan item seperti fleeting time atau bahkan item seperti Flask of Theosis. Dan bahkan sudah ada 2 event yang terjadi di 2 tempat yang berbeda. Flicker yang masih ready semuanya dari tambah recall dari Warlord. Tapi kali ini dibalaskan dengan bagaimana freeze yang terjadi di area mid lane. Membuat Aboy harusnya lebih berhati-hati karena ada Nolan di sana. Yap, Nile kali ini sudah mulai masuk tentunya mencari angle untuk mencari first blood tentunya. Tapi tampaknya teman-teman dari Homeboys recovery yang cukup baik. Sebelum tentunya turtle yang pertama, natural objektif yang pertama hadir di Tapi itu ada satu item yang cukup unusual, di mana Marky ngebawa karya Windtalker jadi situ Profesor KB. Iya, untuk di early game, di first item seperti ini, di menit yang kedua cukup unik. Dengan movement speed tambahan dan attack speed yang mungkin tidak kalah juga ketika berhadapan dengan Ryzel Bruno yang sangat mengandalkan khas claw-nya. Tapi Turtle Dance seharusnya akan ada jangkarnya di tubuh dari Shorn, tapi level 4 pun masih on the way. Oh, Luke. Oh, dengan flickernya tapi tampaknya terperangkap begitu saja. Baloyski kali ini hilang nyawanya. Oh, Nile mencari kill. Zorn menjadi target yang tetap pakai healingnya. Cukup sustain dari sisi Zornnya. Dan lihat, dibalas begitu saja. Oh my god, Nile tertangkap basah dan Homeboys berhasil mendapatkan 2 buah point kill di 2 menit pertama. Wah, sangat disayangkan. Tidak ada pertukaran. Geek Fam harus kehilangan 2 poin eliminasi serta objektif Turtle. Yang ngebuat early dari Homeboys akan semakin enak lagi nantinya untuk bisa dijalankan. Dengan membawa roamer yang support, yang cover, ini membuat Warlordnya jadi punya flicker. Dan penalty zone cukup mengejutkan tadi. Luke harus tercuri dari 1 buah penalty zone-nya. Dan bahkan sekarang Geek Farm dalam keadaan under Homeboys menjalankan gameplay supersonic mereka. Yang sangat-sangat cepat, the hypersonic Homeboys. Kekuatan, kecepatan suara yang kalau snowballing ini akan menggulung musuhnya dengan early game pressure yang tidak akan mereka hentikan dari awal game berjalan. Akselerasi playstyle ya, kita akan lihat bagaimana Geek Fam bisa menyesuaikan diri terkait bagaimana agresivitas yang sudah dipertontonkan oleh teman-teman dari Homeboys. Keadaan tidak semasif sedia kalah pas kalau Turtle berhasil di-secure. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah rotasi dari Storm yang memang selalu konsisten dia bawa untuk masuk karya sosok Nile. Yap, dan kita lihat bahkan pressure berhasil diciptakan oleh Homeboys meskipun kali ini Geek Fam cukup cepat dari formasinya bersatu dengan Purple Buff dan mengusir mundur dari sisi Homeboys-nya. Dan tadi juga Sepakito hampir mencari angle dari arah belakang tertutup rapat tampaknya. Dan kita lihat pergerakan tentunya, turn apart memory yang cukup early. Hanya untuk mencicil dari sisi zone-nya. Iya sih, posisi dari Sepat ini juga selalu unpredictable ya. Yang ngebuat hero-hero yang rentan untuk di pick off ini wajib untuk mengetahui posisi Sepat. Seperti yang kita lihat ada 1v1 situation yang bahkan sulit untuk bisa disembangi oleh sosok Luke. Yang ngebuat gerakan proaktif dari Sepat ini udah mulai harus didapatkan jawabannya dari Geek Fam.
Dan sejauh ini pertukaran masih belum didapati tapi Reizo. Oh, harus dihilangkan begitu saja. Minion Fury sedikit terlambat, tetap aja yang pakai Chibi. Dari belakang mulai masuk mencari kill, mendapatkan 1 buah poin kill tampaknya. Dari sisi Marky masih punya sumber daya untuk kabur. Aboy terterify begitu saja, masih berusaha memberikan damage. Black Shoes pun di commit. Tampaknya teman-teman dari Geek Fam masih bisa harus menerima kalau misalkan tadi sedikit even. Oh, Black Shoes kali ini dari Warlord akan di-commit juga. Yes, Black Shoes Scorpion yang dikeluarkan ya, menyelamatkan nyawa dari Warlord sebenarnya di sana. Tapi Turtle yang kedua yang sempat ditinggalkan oleh Geek Fam. Ini bakal coba untuk menjadi concern lagi untuk setup dari sisi kedua belah tim, Profesor KB. Yang lebih menarik adalah bagaimana XP lanernya ini masih benar-benar keras banget untuk sama-sama nge-cut wave minionsnya. Tapi untuk sekarang ada sedikit gerakan dari Marky karena dia tahu harus switching lane. Ketika Turtle serapnya ada di bagian top lane dan kali ini Luke yang akan jadi jangkar utama dari Geek Fam untuk mencari celah dan pundi-pundi point kill. Sebelum nantinya Nile akan bermain dengan nada dari Electrifying Beats yang sudah dipadukan juga dengan Genius One. Nolan dari Chibi juga tidak mau terburu-buru. Dalam momen seperti ini 20% item cooldown reduction sudah ada di tangan dari Nolannya Chibi. Ini yang menarik bahkan menurutku. Karena biasa kita melihat Heptasis tapi sekarang kita melihat Hunter Strike. Kayaknya Chibi sadar kalau pengejaran terhadap Nile dengan menggunakan Electrifying Beats ini sangat tinggi sekali. Intensitas movement speed tambahannya. Dan makanya dia mau mengimbangi movement speed itu dengan menambahkan efek dari Hunter Strike. Turtle diamankan kembali untuk Homeboys. Itu ngeselin banget sih, Sepat bahkan ngambil juga orange buff dari tangan Geek Fam. Ya. Dan kali ini Geek Fam kembali pulang dengan tangan kosong, tidak ada pertukaran yang ideal dari banyaknya objektif demi objektif yang diamankan oleh tim lawan. Dan 2 Turtle for sure yang ngebuat akhirnya goldnya pun berada di angka 3.000 loh. Yang total ini angka yang tidak cukup baik didengar oleh teman-teman Geek Fam di menit yang ke-7. Lagi-lagi 3-man move dari Homeboys. Mereka selalu menekan agar Marky tidak mampu untuk mendapatkan farming yang setara. Dan bahkan kalau kita melihat sekarang makin lebih sulit lagi bagi Marky dan kawan-kawan lead the gold. Karena Homeboys sudah mulai mengaktifkan bagaimana intensitas teamfight mereka yang begitu cepat. Dan ini dia. Sepakito yang bahkan tidak bisa tergores sedikit pun dengan electrifying beats-nya. Left punch yang begitu tinggi ketika dalam keadaan pasifnya ready. Membuat teman-teman dari Homeboys bisa mengendalikan semua area dari jungle-nya Geek Fam. Dan diinvasi abis-abisan. Padahal ini bicara center turretnya belum hilang loh. Yeah. Tapi ya, invasi dan bahkan under pressure ini udah mulai diterapkan oleh anak-anak dari Homeboys. Dan tidak dipungkiri mungkin Perfect Turtle ini bisa diamankan sebenarnya. Karena tidak ada satu hero badan, mungkin Luke. Tapi ini cukup krusial juga sebetulnya untuk nge-create momen di area Turtle-nya. Turtle yang begitu cepat. Bahkan kayaknya nggak nyampe 10 detik barusan. Kita melihat Free Turtle yang sangat gratis diamankan oleh teman-teman dari Homeboys. Mau nggak mau, Nile harus mengejar ketertinggalan level ketika berhadapan dengan Chibi. Karena Chibi mendapatkan objektif lebih banyak. Dan itu dia flipping time dari Baloski. Ini yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Teamfight besar tapi Baloski hilang. Baloski hilang, Minion Fury kali ini. Oh, lihat knock-up-nya Marky. Tampaknya harus jadi korban selanjutnya. Zorn kali ini menjadi trade 2-1 dan lihat Geek Fam. Mereka sedikit terporak-porandakan dari gameplay Homeboys. Ya, dan bahkan 2 pemain mereka hilang ditukar dengan satu sosok roamer yang kurasa ini masih belum jadi pertukaran yang cukup ideal sebetulnya. Ya, dan bahkan lihat bagaimana itemization yang sangat-sangat sedikit berbeda dan ada Guardian Helmet di sana untuk mempertahankan bagaimana late game moment mungkin. Oh, Mystery Codex. Oke. Kayaknya menunjukkan Winter bukanlah opsi yang begitu buruk menurutku di game yang loose condition dari Geek Fam kali ini untuk Nile terutama. Ketika dia sebagai pemegang Retribution tapi kayaknya dia masih on the way menuju ke arah Bloodwings. Dia ingin yang lebih pasti lagi. Dan untuk Marky, dia memiliki regular spear dan 1 pedang juga. Artinya dia kemungkinan besar akan menuju ke arah dari si Halberd. Itu yang pertama. Atau yang kedua mungkin dia memiliki pemikiran lain yang mungkin lebih mengandalkan attack speed tapi Minion Fury lagi. Oh, lagi dan lagi. Kali ini Joy harus menjadi korban pertama. Luke di area depan tidak bisa kemana-mana. Bahkan Warlord mendapatkan 1 buah poin kill. Black Shoes kali ini berhasil diamankan oleh Aboy. Tapi lihat mereka mencari struktur Homeboys. Lagi dan lagi pressure objektif. Pressure kill objektif. Itu yang dilakukan terus-menerus dari Homeboys di game kedua kali ini. Yes, dan bahkan again and again sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Semua outer, inner turret
berhasil diamankan yang perlu jadi catatan ini tanpa Lord. Dan bahkan Lord yang baru diperbincangkan pun baru saja hadir. Dengan gap network yang cukup jauh ya. Ini untuk setup di area Lordnya pun mungkin akan berat bagi anak-anak dari Geek Fam. Ya, late game moment mungkin akan menjadi jawaban dari Geek Fam. Masalah utamanya, Homeboyz kayaknya nggak mau deh menuju ke arah late game. Karena apa? Karena draft mereka yang sekarang, game yang kedua beda banget sama game yang sebelumnya. Beda. Sehingga membuat agresivitas dari Homeboyz. Apalagi kalau misalkan kita melihat dari Flicker yang ready, yang ada di tangan dari Warlord. Ini akan menjadi malapetaka karena Warlord bisa saja bermain-main dengan Black Shoes yang ia miliki sekarang. Kalaupun dia mengganti Black Shoes-nya dengan menggunakan satu penalty zone, itu akan lebih mengerikan karena Shorn. Dia ready juga dengan Flicker yang dia miliki. Minion Fury mungkin akan menjadi jawaban. Antivirus juga mungkin akan dia miliki. Tapi lihat bagaimana pemilihan item dari Shorn. Dia mungkin akan menuju ke arah Flask of the Oasis dan there you go. Flask of the Oasis. Tidak akan ada burst damage yang masuk dari teman-teman Geek Fam. Dan itu yang akan mendinai bagaimana pematahan agresivitas menuju ke arah high ground dari Homeboyz. Wow, ini kemungkinan menjadi final push dari seri ini. Kita lihat sudah mulai masuk dari kedua tim. Homeboyz kali berusaha mencari angle-nya, tapi lihat, oh my god! Minion Fury ke arah belakang belum connect, tapi Beaster dari tengah harus hilang. Teman-teman dari Geek Fam kali berusaha bertahan mencari rotasi formasi yang baik dan masih berdiri dengan 5 meskipun mereka harus kehilangan 2 base turret dari tangan Homeboyz. Satu pemain ditukar dengan 2 base only. Trigger disiplin ya, again yang coba untuk dimaksimalkan oleh anak-anak dari Homeboyz karena power utility dari Aboy juga yang belum boleh untuk di underestimate sebetulnya. Dan bahkan kalau kita lihat dari itemnya Marky barusan dia selesai dengan si Halberd. Artinya, ini mungkin dari Homeboyz terutama untuk Shorn. Kayaknya nggak bisa lagi untuk melakukan gerakan seperti tadi. Nggak bisa. Shorn harus lebih berhati-hati. Karena untuk sekarang kalau kita lihat dari Geek Fam, mereka udah mulai building the late game. Dan entah kenapa kalau melihat dari Geek Fam, ini adalah secerca harapan yang tersisa. Semenjak kita melihat Sepat menggunakan Pakito, artinya harus ada yang bisa menangkap Sepatnya juga sebelum dia mengancam lini belakang. Karena kita tahu lini belakang dari Geek Fam lumayan bisa dihancurkan ketika Aboy dan juga Marky dalam keadaan yang tidak di cover. Sehingga ini adalah tugas dari Baloyski. Bloom harus dia simpan baik-baik. Jangan terburu-buru untuk mengeluarkan Bloomnya. Kecuali nanti ultimate dari Florin emang harus dikeluarkan dalam keadaan yang cukup krusial. Wah, it's all about calculate yang harus diemban job desk oleh sosok Baloyski untuk memberikan coverage. Bagi teman-teman Geek Fam yang secara posisinya kita lihat mereka cukup under pressure pasca Lord pertama diamankan oleh Homeboyz. 2 base in total berhasil dihancurkan dan trigger disiplin Homeboyz masih mempersempit aja sebenarnya ruang lingkup dari Geek Fam. Karena kalau kita lihat mereka sama sekali gak dikasih kesempatan untuk keluar. Walaupun kalau kita lihat dari sisi itemnya juga, Aboy udah mulai road to item attack selanjutnya loh. Ya tapi kalau misalkan aku boleh fokus ke itemnya dari Ryzel, dia memiliki satu Vampire Melee yang artinya dia akan membuka 2 gameplay yang berbeda. Kalau ke arah Demon Hunter Sword, harusnya teman-teman dari Geek Fam berhati-hati, lebih concern untuk tidak keluar dari area high ground sepertinya. Karena seperti kita tahu permainan front to back mungkin akan bisa dilakukan. Luke juga bisa instan dihilangkan dengan Bruno Demon Hunter Sword. Tapi kalau ini menunjukkan Wind of Nature, menurutku Geek Fam boleh sih untuk melakukan gerakan yang lebih proaktif. Coba untuk bikin move, daripada nantinya Ryzelnya benar-benar hanya mengeluarkan Wind of Nature ketika 1v1 melawan Marky. Jadi biar Marky-nya ini ketika 1v1 lawan Bruno nih Ryzel, ya Ryzelnya udah gak punya Wind of Nature lagi. Itu adalah celah satu-satunya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam sekarang. Oh, tapi kayaknya posisinya tuh cukup susah untuk dilakukan karena pressure-nya udah mulai coba untuk dilantunkan dan trigger. Perbedaan gold lead yang sangat berbeda jauh. Signifikan banget sih. Signifikan banget dan Wind of Nature jawaban terakhir. Ini dia, siapa yang akan memicu Wind of Nature tersebut yang masih menjadi sebuah misteri. Karena Geek Fam sekarang harus melakukan defense di high ground dengan Angry Gloom sebagai salah satu jawabannya mungkin. Potensi push terakhir di series kali ini. Kali ini penalty zone dibuka begitu saja oleh Warlord. Di area tengah lihat, oh my god, damage burst-nya dan knock up yang cukup besar tapi tidak ada follow damage-nya. No, Zorn kehilangan mortality dan jawanya. Geek Fam berhasil mendefend Lordnya dan bahkan berhasil mendapatkan 1 buah point kill kali ini. Alright, satu pemain Zorn lagi-lagi menjadi korban dari keganasan Geek Fam untuk defensive manuver. Ya ini dia, perbedaan ketika Geek Fam menuju ke arah late game. Mereka punya Lilia, mereka punya power dari Angry Gloom yang bisa memakan Lord dengan instan. Dan bahkan lihat power juga dari Nile karena semakin build ke arah late game, Nile
bisa saja menjadi jawaban bagaimana Homeboyz dengan permainan cepatnya. Intensitas yang dibawakan oleh Shorn memaksa lagi dan lagi. Flicker Minion Fury dengan Immortality yang pecah juga ini akan membuka potensi juga untuk menuju ke arah Lord. Karena Shorn sekarang berarti tidak akan memiliki Immortality. Permainan front to back bisa terbuka oleh Geek Fam. Ya, slow but sure, goldnya pun sudah mulai diupayakan untuk diseimbangkan oleh teman-teman dari Geek Fam pasca hilangnya Shorn. Mereka juga keluar perlahan ya, tapi pasti dari comfort zone mereka walaupun masih tetap diteror dengan bagaimana Sepat mengoptimalkan posisinya. Karena dari tadi posisi Sepat ini selalu bisa memberikan serangan unpredictable blind spot yang nggak bisa dijamah sebetulnya oleh teman-teman dari Geek Fam. Iya, karena mau bagaimanapun yang namanya lane jauh pasti bakal dipegangin sama Pakito. Itu dia. Dan dia akan merepotkan formasi dari Geek Fam karena dia tahu Geek Fam ini bermain dengan menggunakan Florin. Grouping adalah power spike tertingginya, nempel berlima, Florin udah pasti bakal full senyum. Ya. Tapi masalah utamanya adalah kalau seandainya Pakitonya menemukan momentum di mana dia harus berhadapan dengan 2 lawan 1. Let's say ketemu sama Marky dan juga ketemu sama Luke. Kemungkinan besar Pakito dari Sepat akan tertangkap di sana. Dan itu mungkin bisa menjadi jawaban dari Geek Fam. Setidaknya walaupun Homeboyz mendapatkan Lord, tapi mereka nggak bisa nge-push berlima. Ya, ini mari kita recap sedikit ya. Ini item masih cukup berbeda, di mana memang dari Brody 1 item lagi untuk full item. Tapi lihat, dari sisi struktur Homeboyz masih berdiri. Dari inner dan juga outer masih perlu waktu lagi mungkin untuk Geek Fam bener-bener ngembalikan game. Tapi ingat, ini udah masuk 16. Kalau udah masuk 18 bahkan 20. Kalau misalkan Geek Fam berhasil meng-wipe out Homeboyz itu dia. dengan waktu yang singkat, Tapi itu flicker. bisa banget one straight push. Itu Ya. dia, ini yang harus dipertimbangkan ya. Satu-satunya asa dan harapan untuk Geek Fam. Tapi Nile terkikis nampaknya masih bisa Bloom. diselamatkan dengan Gloom. Oke, Iya. belum yang digunakan, mau tidak mau berarti Baloyski tidak memiliki ultimate, tidak memiliki flicker juga, tapi Shorn sama-sama tidak memiliki flicker tapi masih ada ultimate. Yap. Perbedaannya adalah karena memiliki Flask of the Abyss menandakan kalau dua-duanya perlu bermain dengan tempo kiting. Gak bisa buru-buru, harus tarik ulur permainannya karena semakin lama mereka all in, berarti kemungkinan besar yang survive dengan menggunakan Flask of the Abyss akan sangat diuntungkan sekali. Ya, ini tentang kalkulasi juga tentunya bagaimana penempatan dari heal. Terlebih lagi kalau bicara soal Baloy, dia punya global heal yang bisa langsung terselamatkan juga. Tapi again masih belum Aboy? bisa Oh my untuk God. dimaksimalkan untuk team fight di area Lord. Flicker tampaknya dari Aboy kali ini di-re-engage begitu saja oleh Luke. Belum terlalu connect tapi tampaknya Geek Fam mereka harus merelakan Lord yang berhasil diamankan oleh Homeboyz dengan cukup rapi. Homeboyz tidak komit ke arah fight, mereka komit ke arah Lord. Tapi mereka memberikan pressure, menzonasi member dari Geek Fam. Dan lagi-lagi Sepakito masih standby on position. Kacau. Dia nggak push, Ya. dia nggak menuju ke arah base turretnya. Dia tahu kalau seandainya dia sudah mulai memasuki hampir 70% teritorial dari base turret di bagian top lane. Aha. Dia bakal di all in. Karena ada Luke di sana, ada Terizla di sana. Dan Immortality adalah jawaban kenapa Sepakito seberani ini dia untuk ngezoning bahkan Nile sekalipun. Ini kali kedua aku ngomong potensi push terakhir, mari kita lihat. Geek Fam, tampaknya Luke harus kehilangan immortality-nya belum. Masih hidup, tampaknya teman-teman dari Geek Fam kali ini fokus ke arah Lord-nya yang masih berdiri. Teman-teman dari Homeboyz mulai memberikan pressure terutama dari Pakito, tetapi dari belakang. Nile? Oh, shield-nya masih bisa survive dari seorang Chibi. Dan kali ini fokus ke area bawah, Warlord menerima damage dan tampaknya dia harus hilang di tangan Aboy. Dan base-nya, oh my god! Homeboyz berhasil clean sweep representasi dari Indonesia.